Ya, cukup Pak Katian, kelamaan. Silakan Pak Nyoma. Ya, sorry saudara Bang. Al-Quran juga mengatakan bahwa penyaliban itu ada. Kalau sejarah mengatakan salib itu terjadi, ya Al-Quran juga mengatakan penyaliban itu memang ada. Cuman yang jadi permasalahan, yang disalib ini siapa? Apa alasan? Jangan ke Al-Quran. Di dalam kitab saudara, apa alasannya orang Kristen pingin kali Yesus yang disalib? Penyaliban itu terjadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Al-Quran mengatakan penyaliban itu terjadi. Tetapi penyaliban itu terjadi bagi orang-orang yang membenci ajaran Tuhan, membenci Rasul Tuhan. Dan penyaliban itu terjadi terhadap orang-orang pelaku dosa. Dan itu seirama dengan Bible. Sampai orang ini jadi orang terkutuk loh di atas tiang salib. Lalu dikatakan dalam Ulangan 21, nomor 22, nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan? Ada nggak? Kalian cuman bernafsu aja, dosa-dosa kalian aja yang ingin dihapuskan oleh Yesus melalui darahnya. Itu mimpi kalian kan saudaraku. Tapi dasar pijakan dalilnya mana? Tak ada kan, kecuali ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus itu pergi. Justru yang muncul ini ajaran yang dinubuatkan, menyesatkan. Syukran Bunda. Tapi yang melatar belakangi penyaliban itu apa? Dosa waris, dalil. Ada nggak? Tak ada. Tetapi ini terus diusung 2000 tahun lamanya. Pembodohan dan penipuan serta kebohongan yang secara turun-temurun, secara masif, terstruktur dan terencana digaungkan terus. Tapi sampai hari ini tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa waris itu dalilnya di mana. Hanya menjual terus, tapi tak ada dalil. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi, tapi yang disalib itu bukan orang yang suci. Yang disalib itu adalah pelaku dosa besar. Galatia 13 memberikan kemudian rumusnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Terkutuklah. Pertanyaan saya, Yesus yang adalah orang mulia ini, kenapa bisa dikutuk? Al-Quran mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa besar. Sedangkan Ulangan sendiri menerangkan apa? Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang apa alasannya Yesus terkutuk? Pernah makan suap? Tidak. Lalu siapa yang makan suap? Yudas. Bahkan Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang dirinya. Anak manusia Yudas kan? Yes. Yesus juga anak manusia kan? Ya. Baca Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Dan orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Memang ada upaya kepada orang benar ini untuk dibunuh. Ada upaya. Tetapi digantikan oleh orang fasik. Digantikan oleh pengkhianat. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah iblis." Dia mengatakan itu kepada siapa? Kepada Petrus. "Enyalah iblis, sebab engkau tidak memikirkan, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku Tuhan akan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Aku akan menebus orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat.
Sehingga ketika digaungkan Yesus harus ditangkap, Yesus harus bla 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 dan seterusnya. Yes, memang. Karena mereka kemudian membuat makar. Mereka benci kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Lalu kenapa salib ini menjadi sesuatu momok yang kemudian dinanti-nantikan oleh orang Kristen? Karena itu adalah kesempatan iblis masuk untuk menjual keselamatan kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Dengan menumbalkan manusia di atas salib, maka orang-orang yang malas ibadah, yang gemar memenuhi syahwatnya dengan makanan-makanan yang diharamkan, tidak bersunat, itu bisa terlampiaskan dengan puas. Konsep keselamatan apa? Coba. Di mana ada Tuhan Elohim? Yotepape menerangkan keselamatan itu adalah membatalkan hukum Taurat. Di mana? Di mana kemudian ada keselamatan dari Elohim? Selamat dengan membunuh orang-orang sebagai tebusan. Itu di mana dalilnya? Tak ada. Itu semua konsep yang hanya duga-menduga. Hanya halusinasi aja itu. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil tunjukkan. Selesai kita. Mana dalil dosa waris? Sehingga harus ada penyaliban. Kan penyaliban menurut Kristen adalah untuk nebus dosa waris. Kalau begitu, dalil dosa waris itu tertulis di mana? Ada enggak? Tidak ada. Berarti ini cuma murni akal-akalan iblis agar dia bisa menggeser Tuhan, agar dia yang disembah oleh kebanyakan manusia. Sekarang siapa yang tertawa ketika orang-orang Kristen 2 miliar menyerahkan jiwa-jiwa mereka kepada konsep penyaliban? Siapa yang tertawa? Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Coba Anda lihat di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kamu membunuh. Tuh kata Yesus tuh. Berarti membunuh tidak selamat. Mengimani pembunuhan sebagai jalan keselamatan itu konyol. Kata Yesus loh itu. Jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh. Kata Tuhan apa? Keluaran 23:67. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Itu kata Tuhan. Di dalam kitab saudara loh, yang Anda ambil dari agama Yahudi. Kalau Anda mengatakan penulis sejarah-sejarah menerangkan, yes, saya juga mengatakan bahwa memang ada sejarah penyaliban. Tapi yang disalib ini sopo? Siapa yang disalib ini? Sampai-sampai ada loh tulisan di dalam kitab saudara, Yudas berkata apa? Siapa yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia. Artinya, yang menangkap Yesus itu tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan. Yang kedua, ketika mereka mencari di Bukit Getsemani, ada oknum yang bertanya kepada mereka tentara Romawi, siapa yang kalian cari? Apa kata tentara Romawi? Yesus dari Nazaret. Lalu menjawab orang itu, akulah dia. Loh, masa kayak gitu? Harusnya ketika yang bertanya benar-benar Yesus, siapa yang kalian cari? Mereka akan menjawab, kamu yang kami cari. Masa ketemu Yesus mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lah, parah ini. Bagaimana orang yang mengenal Bang Suma datang kepada Bang Suma ketika Bang Suma bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Kami mencari Bang Suma, Pak. Orang dari Makassar. Loh, saya sendiri. Kalau mereka mengenal saya, maka dia akan mengatakan, saya mencari engkau. Tapi karena mereka tidak mengenal yang namanya Yesus, maka dia berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Nah, kesempatan iblis itu berkata apa? Akulah dia. Akulah yang kalian cari. Ditangkap. Yang lari telanjang tadi yang asli Yesus. Ini yang diterangkan Quran saya. Tapi kalau saudara tetap saja ngotot, tidak, Yesus yang harus mati. Oke. Tapi tolong tunjukkan kepada saya pembenarannya dari Elohim bahwa orang yang dikasihi ini harus mati untuk dosa-dosa para pendosa.
Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil dosa waris? Kalau ada, kita selesai. Saya turun dan saya tutup yayasan saya. Silakan. Ada nggak dalil dosa waris? Oke. Terima kasih Bang Juma. Silakan, Bang. Kalau tadi Bang Juma memang memakai surat An-Nisa ya Bang? An-Nisa Ya, Al-Maidah. untuk mengkonfirmasi ayat itu saja ya, yang membantah penyalipan Iya, Yesus ya. An-Nisa betul. Penyalipannya memang ada, tapi yang disalib itu yang Bukan diserupakan. Yesus. Bukan Nabi Isa ya. Oke. Abang memakai itu begini. Berarti ajaran yang muncul 700 tahun kemudian ini terutama di surah An-Nisa inilah yang membantah, meluruskan ajaran sebelumnya. Tetapi abang tadi banyak pakai lagi ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa dia memang ditangkap. Bahkan tadi abang bilang Yudas menciumnya untuk untuk menunjukkan kepada prajurit Romawi siapa yang sebenarnya Yesus itu. Sampai situ abang mengakui ayat Alkitab itu. Tapi ada nggak secara detail gitu Bang? Secara detail, kalau di An-Nisa ini kan tadi yang abang bacakan ini seperti menyimpulkan saja bahwa bukan dia. Yang saya tanyakan di pertanyaan sebelumnya tadi itu adalah sedetail yang abang jelaskan tadi, di saat mana, di poin mana dia diserupakan itu. Kalau tadi abang masih mengakui kayak yang dicium Yudas, terus setelah itu di poin mana Yesus ini jadi bukan dia yang disalibkan, begitulah. Di switch dari Yesus ke Judas. Di poin mana itu Bang? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data ya, Al-Quran itu kan sudah memberikan kesimpulan bahwasanya penyaliban terjadi dan bukan Nabi Isa yang disalib. Kristen sekarang datang nih dengan kesimpulan mereka Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Kalau begitu adanya, orang Kristen yang harus mempertanggungjawabkan Bible. Kalau memang Yudas ini tidak ada kenapa-kenapa terhadap dirinya, hanya murni bunuh diri, maka Bible ini harus dibedah. Faktanya, coba Anda lihat di dalam Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang tersebut lalu membeli tanah darah. Jadi di Matius 27 nomor 5 nomor 8 diterangkan Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, sudah pasti tidak pergi lagi beli tanah karena dia sudah mati. Maka diterangkan yang membeli tanah itu adalah imam-imam setelah memungut duit itu dan setelah Yudas bunuh diri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Ini pemberitaan wartawannya mengacaukan orang-orang akademisi, mengacaukan orang-orang intelektual. Para cendekiawan itu dikacaukan oleh pemberitaan wartawan ini. Wartawan yang satu mengatakan Yudas beli tanah dulu lalu bunuh diri. Berarti beli tanahnya dia sendiri yang membelinya, lalu setelah membelinya Yudasnya bunuh diri. Tetapi di dalam Matius 27 nomor 5 nomor 28, nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang itu, tidak membeli tanah lalu bunuh diri.
Imam-imam datang memungut uang itu setelah bunuh diri Yudas, lalu imam-imam membeli tanah. Kalau mau cuman modal percaya saja, Kristen lolos. Tapi sayangnya kita ini manusia yang berakal. Dituntut beragama dengan menggunakan akal. Maka dalil demi dalil yang disajikan oleh surat kabar Anda, saya katakan surat kabar karena yang membawakan ini adalah pewarta, itu tidak rasional dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah di dalam memecahkan satu permasalahan. Maka solusi terakhirnya adalah cerita-cerita yang mengelilingi tentang penyaliban itu syarat dengan dusta dan kebohongan. Yang benar Al-Quran. Kenapa saya katakan yang benar Al-Quran? Bible mengiyakan itu. Kenapa Bible saya katakan mengiyakan? Pertama, karena yang digantung di tiang salib adalah pelaku dosa besar. Pertanyaannya, bisakah seorang Kristen atau 2 miliar Kristen menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga pelimpahan kutukan Tuhan tertuju kepada dirinya? Bisakah kalian yang 2 miliar ini menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk? Sebab yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Apa dosa Yesus? Kalau di kami nggak mungkin. Surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia suci, mustahil dikutuk. Apesnya di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut manusia suci, hamba yang suci. Apesnya lagi diberitakan kemudian di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Lalu yang disalib siapa kalau begitu? Ya penggantinya yang kalian tuhankan. Itu loh. Jadi Al-Quran dalam hal ini udah final, saudara. Al-Quran datang bukan untuk menceritakan tentang biografi seseorang. Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah murni. Bukan sejarah yang kemudian dicatat. Tidak, ini wahyu ilham yang menerangkan kaidah iman yang benar itu seperti ini. Patahkan kepercayaan yang seperti itu. Yang benar adalah begini. Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan dia diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya. Makanya dia datang kedua kalinya. Kenapa dia datang? Sebagai bukti kalau dia itu tidak dibunuh. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Ingat saudara, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi kalau Nabi Isa diangkat ke langit, kiamat terjadi nanti di 3000 tahun ke depan, bagi Tuhan itu hanya 3 hari. 3 hari bagi Tuhan itu bukan hal yang berat untuk menghidupkan Yesus di langit. Karena yang menghidupkannya adalah Tuhan, bukan Yesus hidup sendiri. Jadi tak ada masalah dia di langit hidup sampai hari ini. Dia datang kelak menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Tidak ada hakim kalau tidak ada terdakwa. Kalau ada terdakwa harus ada hakimnya. Siapa yang terdakwa? Kristen. Mana dalilnya? Matius 7:22 nomor 28. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari terakhir itulah kelak aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa? Ya karena kalian menuhankan Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anak Maria hanya nabi. Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
Seperti itu, saudara. Saya kira saya Assalamualaikum cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info penting banget Bang Zuma. Apa itu ya? Penting banget. Ini kafir laknatillah parah lagi sekarang caranya Bang Zuma. Ini live-nya Bang Zuma yang sekarang dia siarkan. Nah, ini coba Bang Zuma bunyi. Pasti bunyi di sini. Sekarang dia siarkan. Oh iya itu bunyi. Sini. Dia langsung rungkat. Teman-teman langsung cari akun ini, langsung report. Dia nyari GIF ini. Dia nyari GIF debat kita malam hari ini disiarkan di tempat dia, akan tetapi isi daripada akunnya ini semua memfitnah Bang Zuma semua nih isinya. Biar dianggap itu Bang Zuma ya. Nah, biar dianggap itu Bang Zuma, dan kemudian saya paham itu pakai YouTube apa namanya itu TikTok Studio, dia besarin Bang Zuma doang. Waduh, dihantam juga sama tentara Romawi. Saya kira begitu ya, saudara Bang Kobar. Ya, Bang Juma. Ya, saya akan biar nggak ngantuk ini Bang Katon. Mestinya Bang Katon juga memberi jawaban dong atas pertanyaan Bang Juma. Pertanyaan tadi itu nggak dijawab, selalu menentang, mengatakan bahwa kenapa cuman segitu aja yang membantah Nabi Isa tidak disalib. Bang Katon, kalau bisa Anda jawab dong, apa alasan, apa dalilnya sehingga orang seperti Yesua Amasya yang mulia ini Anda percaya sekali dia itu mati terkutuk di tiang salib. Nah itu yang ditanyakan Bang Juma, Anda nggak jawab. Apa alasan dan dalilnya? Kenapa Anda tega-teganya mengimani percaya manusia Yesua Amasya yang mulia ini mati terkutuk di tiang salib? Sekali-kali dijawab dong. Lanjut. Baik Bang. Ya memang kan di kekristenan itu memang seperti yang Bang Juma mintakan tadi, kita harus memakai akal ya. Di kekristenan itu kita memakai akal, kita tentang penyaliban Yesus ini. Kalau di Injil ada 4 Injil itu menjelaskan itu semua. Pak Handi dan Bang Juma menjelaskan itu semua. Terlepas dari itu, mengenai fakta sejarahnya, sumber-sumber di luar Alkitab pun itu mengkonfirmasi itu. Detail termasuk mengenai Yudas, penjelasan di Alkitab itu berbeda. Pertanyaannya Bang, biar ngantuk, apa alasannya dan apa dalilnya sehingga Anda percaya sekali manusia yang mulia Yesua Amasya ini terkutuk di tiang salib, mati terkutuk di tiang salib? Apa alasan dan dalilnya mana? Manusia yang mulia kok dikutuk gitu loh Bang, silakan. Kalau Abang minta alasan, saya berikan fakta. Tulisan di Injil menjelaskan, mewartakan murid-murid Yesus, saksi-saksi mata. Pada saat itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, di mana ada satu orang dimintakan oleh orang Yahudi untuk dihukum mati karena dia mengakui sebagai Tuhan. Kekaisaran Romawi melalui pimpinan Pontius Pilatus ya, menghukumnya, dihukum salib. Saya bukan berikan alasan Pak Handi, itu bukti sejarah. Jadi kita bukan pakai kita pakai akal untuk meyakini ini. Memang faktanya ada penyaliban itu, dan kenapa Cukup, tadi bilang Oke, cukup, udah dijawab. Tuhan. Cukup, silakan. Bang Juma katanya boleh membunuh orang yang soleh, orang yang mulia, boleh katanya, tapi nggak ada alasan, nggak ada data. Silakan Bang Juma lagi. Ya, ya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum setan. Itu yang membangkitkan kemudian angan-angan mereka itu adalah iblis. Ini Al-Quran menerangkan. Jadi kalau Anda mengatakan tak ada dalil,
Ya, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda bisa mempercayai sesuatu yang tak ada dalilnya? Justru keadaan ini yang diurai oleh Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir. Dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan setan itu yang menjanjikan tipuan belaka, hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini kata Al-Quran. Artinya kalau Anda mengatakan orang benar boleh dibunuh, yaitu Al-Quran benar, berarti mereka hanya dibangkitkan angan-angannya oleh iblis. Sedangkan dalilnya jangan membunuh orang benar ada. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang benar. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan konsep Kristen, Yesus orang benar, Kristen orang bersalah. Yesus orang benar ini dibunuh demi untuk Kristen yang bersalah. Itu melanggar kaidah. Kaidah dalilnya jelas, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus datang menebus dosa Kristen, orang-orang bersalah di Kristen. Yesus orang benar. Kebalik dalilnya. Makanya dulu saya pernah membalikkan dalil itu, tapi di framing, dibuatkan piti seakan-akan saya yang sengaja, padahal tidak. Pola Kristen lah yang membuat Keluaran 23 itu nomor 7 nomor 8 itu kebalik jadinya. Orang yang benar dibunuh demi untuk membenarkan orang yang salah. Padahal dalilnya, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang yang bersalah ini tidak akan pernah dibenarkan dengan orang benar jadi penebusnya. Itu tak ada itu. Seperti itu Bang Handi. Ya mungkin silakan Bang Handi diambil alih atau dinda tahta. Saya rasa kalau sama saya saudara kita udah cukup. Silakan. Dikonfirmasi sekali lagi nanti Pak Jawa. Silakan Bang Katon. Kok bisa sih Anda tega-teganya mengorbankan orang yang mulia, orang yang soleh, mengutuk dia di tiang salib demi untuk menebus dosa Anda yang salah? Kira-kira akalnya masuk nggak nih Bang? Silakan Bang. Oke, pertanyaan Bang Handi ini bersumber dari Keluaran 23 nomor 7 dan 8 Bang. Oke, bersumber dari Alkitab ya. Keluaran 23 tadi diterangin Bang Jema nomor 7 sampai 8. Nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah Bang. Itu sumbernya di sana. Oke, begini Bang. Kalau ada suatu klaim yang membantah klaim yang tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya, kalau logika kita ya Bang, harusnya yang membuat klaim baru ini dia tunjukkan bukti baru Bang, bukan dia pakai kisah yang sebelumnya. Setuju Bang? Saya konfirmasi Bang, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang di dalam Bible Anda? Oke, begini. Mengenai, oke lah kita pakai Abang sederhana, saya waktunya Abang dikit. membaca Boleh nggak? Alkitab. Ini sederhana pertanyaannya. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah di Bible Anda? Silakan. Oke. Mengenai Yesus yang dibunuh ini suatu peristiwa. Apakah Karena yang peristiwanya boleh apa tidak membunuh orang tidak bersalah Bang? Boleh atau tidak? Iya, oke. Peristiwa apakah boleh ataukah tidak? Tidak merubah Bang bahwa peristiwa itu terjadi. Abang bertanya, bolehkah tidak? Tetapi faktanya Bang, itu terjadi. Kita berarti menurut Anda boleh mengingkari Keluaran 23 nomor 7 demi Kristen, segala yang tertulis perintah Tuhan ditabrak demi dosa Anda, begitu? Oh, mengenai ayatnya, kalau abang bisa
menjawab seperti itu, memang kita harus bedah lagi ayat tadi. Tetapi sebelum ke situ Bang, saya pengen mendudukkan peristiwa ini pada rel yang benar. Pertanyaan saya dari awal sekali ke Ustadz. Saya tanya ke Bang Juma deh. Saya tanya ke Bang Juma dengan ajaran Islam. Bang Juma, ajaran Islam boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Komparasi ke Bible, boleh nggak Bang Juma? Nggak boleh. Nggak boleh. Barang siapa yang membunuh satu jiwa yang tidak dihalalkan dan tidak dibenarkan untuk dibunuh, itu sama halnya dia membunuh seluruh manusia. Nggak boleh Bang Andi. Oke. Bang Andi izin info dulu boleh nggak Bang Andi? Karena ini udah ngelunjak. Karena kalau dulu cuma niru-niru doang, oke. Tapi sekarang mereka bikin cara yang berbeda, melivekan Bang Zuma agar dapat gift coin. Setelah itu, ketika orang telah terstigma bahwa itu adalah Bang Zuma, kemudian mereka membuat Bang Zuma ini seakan-akan menghina kekristenan. Karena setelah kita pantau selama ini, mereka meniru Bang Zuma. Setelah meniru Bang Zuma, mereka itu mempraktekkan cara-cara Bang Zuma, tapi setiap Kristen yang naik memang dipancing Kristennya untuk naik, tapi begitu naik langsung dihina-hina Tuhannya. Misalnya ya pahamlah, untuk menghina bahwa Bang Zuma ini adalah seseorang yang suka memfitnah kekristenan gitu. Nah sekarang model yang kedua dia buat, live kita malam hari ini disiarkan di akunnya dia. Seakan-akan itu adalah akun Bang Zuma. Yang dia cari bagaimana kemudian orang terstigma bahwa itu benar-benar Bang Zuma. Lalu kemudian nanti dia akan memfitnah Bang Zuma. Jadi nama akunnya Bang Zuma 02. Cari aja Bang Zuma 02. Followernya 3000. Itu langsung di-report rame-rame teman-teman. Mulai dari sekarang. Nah karena udah ngelunjak. Kalau niru-niru doang masih oke, Bang Andi aja ditiru. Nah gitu disampaikan Gurunda. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekarang gue tambahin di YouTube juga ya, ada yang namanya yang mendengarkan di sana. Kalau Anda masih punya etika, yang namanya YouTube-nya Mualaf Channel YT, itu sekali live 12 channel dia live kan, semua Bang Juma tanpa izin. Ya, Mualaf Channel YT, atau satu lagi siapa Kang? Catatan Islami YT. Catatan Islami YT, Mualaf Channel YT ini satu orang yang punya sekali live 12 channel, semua Bang Juma. Nggak etika namanya. Boleh Anda, tapi ya izin dulu lah. Oke, saya abangnya Bang Juma, saya sekaligus adminnya, saya keberatan karena Anda tidak ada izin untuk itu. Makasih. Makasih Bang Andi. Ya, jadi kalau ini benar ya yang disampaikan oleh Dinda Daman, berarti mereka memang sedang berupaya untuk menjerat saya gitu loh. Karena mereka kemudian tidak bisa melawan argumentasi saya, maka mereka berupaya untuk menghentikan saya dengan cara-cara seperti ini. Kalau itu betul, ya artinya kalaupun sampai ke meja hukum dikasuskan, maka justru mereka yang akan kena, karena mereka menggunakan akun bodong, ya, akun tipuan demi untuk mencelakai Bang Zuma. Ini Bang Zuma itu, kayak iya. Bang Zuma sekarang, tapi nggak pakai official. Kena tombak kayak Daman tadi. Oh nggak bisa ya? Oke. Kena tombak nanti. Oke. Cuma bedanya nggak pakai official. Nah, nggak pakai official. Jadi Ya. izin bantuannya untuk di-report karena udah ngelunjak. Nah, kalau dulu niru-niru aja orang pasti bisa lah membedakan mana suara Bang Zuma, mana yang meniru Bang Zuma. Kalau sekarang dengan ide menstigma seakan-akan itu Bang Zuma, dia live-kan sebulan Bang Zuma terus. Karena live-nya rame dan orang nge-give-nya banyak. Maka ujung-ujungnya mereka akan menggunakan akun tersebut untuk menghina kekristenan, seakan-akan itu adalah Bang Zuma. Nah, jadi seakan-akan mereka ingin membuat kita itu yang muslim terpengaruh, hilang respect terhadap Bang Zuma. Nah, itu yang jadi parahnya masalahnya. Ya, silakan dilanjutkan.
Jadi gini ya teman-teman yang live di YouTube juga ya. Bang Juma itu objek sasaran loh, rumahnya. Semalam aja ya didatengin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian enak-enak melaipkan Bang Juma tanpa koordinasi dulu. Tidak dilarang, tapi apa salahnya Anda naik ke sini izin dulu sama kita? Anda enak duduk 12 channel Anda laipkan. Bener-bener anak. Satu channel 12 live. Iya, satu channel 12 live. Terus kemudian Lampok gitu. apa maksudnya gitu loh? Semata-mata bukan dakwah namanya itu. Itu semata-mata cari kesempatan dalam kesempitan. Untuk itu yang punya siapa namanya? Yang punya mualaf channel YouTube Sajian Islam, catatan Islami, cinta dakwah Islam, saya minta naik ke sini untuk klarifikasi. Kalau enggak, yang nonton di sana tinggalkan. Itu tanpa izin dari kami, tanpa izin dari Bang Juma. Makasih. Saya tunggu ya. Admin-adminnya yang live-kan sekarang ini, seperti saya sebut satu, mualaf channel YouTube Benteng Muslim Banten, Nyai Bawel, Sajian Islam, catatan Islam YouTube, cinta damai Islam. Silakan naik ke sini untuk klarifikasi. Makasih. Lanjut. Tadi udah turun ya? Udah turun dia, nggak apa-apa. Kasihan dia nggak bisa jawab. Nggak ada nilai sama sekali. Nggak ada. Hanya, tapi ya mudah-mudahan dapat hidayah lah. Amin, amin. Jadi cara kita menyikapi ini gimana Bang Juma? Yang saya takut yang seperti tadi kan. Begitu udah orang percaya ini Bang Juma, ya kan? Nah, terus mereka memperlakukan sesuatu yang tidak pernah diperlakukan oleh Bang Juma. Itu yang kita takutkan. Dan memang tujuannya kayaknya itu. Nggak, kalau sekedar mungkin men-replace Bang Zuma, kemudian cuma nyari duit aja, oke. Masih oke, masih kita bilang oke. Tapi setelah itu mereka sewengkan dengan apa namanya tuh, ketika orang udah percaya itu Bang Juma, nah mereka akan menghilangkan respect daripada orang-orang terhadap Bang Juma. Karena itu orang emang benar-benar belajar karakter Bang Juma, teman-teman. Emang belajar karakter Bang Juma, cara dakwahnya Bang Juma, bahkan mencoba setitik meniru daripada suara Bang Juma. Itu parah. Saya udah pernah ngobrol sama orang-orang yang mirip kali suaranya dengan mencoba untuk belajar trik debat sama seperti gaya saya berbicara, retorikanya. Saya dapat ngomong kemarin. Parahnya lagi tuh, pakai Bang Juma terus dia khotbah gereja. Alhamdulillah bin Salik. Enggak ada harga dirinya, jati dirinya sama sekali orang yang kayak gitu. Ini teman-teman pengamat debat ini admin Bang Juma juga nih, coba di follow dong biar bisa di follow ya, biar bisa live lagi. Gitu. Jadi mau juga teman-teman ke YouTube ini makan dia. Iya. Yang di YouTube, ya di YouTube Bang Juma teman-teman. Insya Allah kami target Zulkifli Mabas itu kami target 1 juta subscribe. Belum ya sekarang. Ya 1 juta subscribe insya Allah di tahun ini. Masa yang Bang Juma yang bicara, Bang Juma yang di target, terus ada orang hanya duduk doang nggak kenal siapa orangnya, kok Anda yang lebih nonton di sana tanpa menonton asli yang Bang Juma yang mana begitu. Sekali lagi saya ulang ya, tidak semua yang ada suara Bang Juma itu channelnya Bang Juma. Yang channelnya Bang Juma Zulkifli Mabas. Selain itu nggak ada. Jadi Anda jadilah penonton yang cerdas. Jangan sampai Anda juga karena tidak tahu, mulai malam ini harus tahu. Itu kira-kira, semoga semua yang melakukan Bang Juma kalau bisa izin dulu. Kita sesama muslim, kalau Anda muslim harus beretika. Terima kasih. Follow Kang, di follow itu. Cuma 50. Jadi follow itu pengamat debat teman-teman.
saya juga ya ikut di follow ya teman-teman. Ya, di follow semua lah. Belum Mbak Mila bisa juga. dua akun ya kenapa Mbak? Kok Bunda Mila enggak? Iya dong. Gimana Ya sih? Bunda Mila juga ya teman-teman ya semua. Iya, please ya. Kalian lihat tuh bagaimana mereka mencoba menghancurkan guru-guru kita, dakwah-dakwah muslim. Jadi Ikhwan Fillah itu penentu juga kalau saya bilang. Selain amal jariah, kalian pensupport kita paling besar. Nggak akan hilang begitu aja. Pasti ada amal jariahnya. Terima kasih. Ya, intinya teman-teman cari aja akunnya Bang Zuma 02 tapi tidak ada official, followernya 3000-an. Itu ada 3.500 nih yang nonton kan? Ntar izin dulu. Jadi baru saya nonton di Mualaf channel YouTube itu ya, sama Cinta Damai Islam. Di sana ada netizen mengatakan gini, aduh berisik ya. Thank you ya. Oh sorry. Ya Mir. Di sana itu teman-teman ada DLC izin nyimak ya Bang Juma. Itu bukan channelnya Bang Juma. Channelnya Bang Juma itu Zulkifli Abbas. Bukan di situ. Carilah penonton yang pinter. Oke. Saya ulangi ya, Mualaf channel YouTube tidak ada izin. Tuh, Bang Yuri di sana. Cinta Dakwah Islam Siapa yang lebih punya? Ini channel sih Islam. punya nggak jelas. Iya. Komen di sana. Julius komen di sana, Julius. Ini siapa yang punya? Nggak jelas. Klarifikasi dong. Kalau enggak mulai malam ini tinggalkan channel itu teman-teman. Apa nama channelnya tadi itu? Cinta Mualaf channelnya. Mualaf channel YouTube, tinggalkan di sana yang nonton. Itu bukan channelnya Bang Juma. Itu orang yang nggak dijelas siapa orangnya. Saya yang ngomong, saya tanggung jawab. Saya humas sapi. Lanjut, Bang Damang. Ini channel. Bisa nggak sih itu cari follower, cari dengan jujur gitu. Mari kita bersatu. Kalau memang niatnya dakwah, kan apa salahnya bergabung dengan kami? Ya, kalau ada kita kumpul-kumpul di Jakarta atau di mana, Anda gabung lah. Saya ini loh Mualaf channel YouTube. Oh kamu tuh orangnya. Ya nggak salah tuh. Nah, kita berjamaah bersama gitu loh. Kenapa mesti main belakang teman-teman? Nggak ada gunanya main belakang begitu. Sekali live satu channel, like-nya berapa? Kan 12. Buat apa coba 12 kayak gitu? Ya, jadilah penonton yang dewasa ya teman-teman. Di sana lagi, apa kabar Bang Juma? Assalamualaikum Bang Juma. Udah dibilang itu bukan channel Bang Juma, masih aja nyapa Bang Juma di sana. Gimana sih Bang Juma ini? Pusing kepala Berbi nih. Ya, apa? Kabar baik Bang Andi. Akun yang tadi udah berkat Ikhwanul Muslim kita udah terreport, alhamdulillah ya. Jazakallah semuanya, jazakallah yang telah memelihara nama baik Bang Juma ya. Jazakallah yang udah bantu nge-report. Udah terban, alhamdulillah ya. Nonton di sana itu, cari aja YouTube Zulkifli Abbas. Cari di sana, itu asli Bang Juma punya. Ada pasti tidak salah nonton Zulkifli Abbas. Di sana Anda nonton. Salami Bang Juma, insya Allah disalami di live chat. Bang Juma aktif kok. Apa namanya, menyalami orang-orang yang ada di live chat. Kedua, hati-hati juga kalau Anda ingin berbagi misalnya di sana. Bang Juma, aku mau berbagi dong, gimana caranya? Hati-hati. Kami, dengar dulu Bang, kami tidak pernah memberikan rekening pribadi kecuali rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Ya, tidak ada rekening pribadi untuk channel-channel tertentu. Takutnya itu channel Ya. punya oten, nyama-nyama. Bisa jadi Muslim apa bukan Muslim itu yang punya channel itu. Kalau muslim pasti izin lah. Tinggalkan sekarang di sana. Cari Zulkifli Abbas. Lanjut. Atau kalau enggak, Anda datang ke Komal Arif RH Official.
Silakan naik di sini, kita bisa saling kenal satu sama lain. Betul, Bang Taman? Betul apa betul? Bang Andi, insyaallah. Ranah pikirannya tuh gini teman-teman. Ya, ini kita langsung bongkar. Karena yang namanya melive-kan dari YouTube, itu mereka itu tinggal nembak dari TikTok ini, terus mereka main dengan anaknya, mereka santai, mereka mancing, mereka main layangan, mereka main PS. Sedangkan Bang Juma di atas dicaci, sedangkan Bang Juma di atas dimaki, sedangkan Bang Juma ya memusatkan dirinya untuk kemudian membela agama kita, membela nabi kita, membela hak kita sebagai muslim. Bang Juma yang merasakan semuanya. Lalu kemudian orang datang mengambil manfaatnya doang tanpa izin. Kira-kira gimana hati kita? Seandainya dia izin dengan Bang Zuma karena menghargai daripada usaha Bang Zuma. Bang Zuma izin ya, saya suka ini, saya punya teman-teman, mereka suka banget dengan dakwah Bang Zuma, saya coba syiarkan ya. Nah itu oke. Sekarang kita lihat, apakah mereka yang mensyiarkan mereka dimaki? Enggak. Apakah kemudian mereka saat itu juga mencari bahan untuk membentengi agama? Tidak, hanya mengambil keuntungan saja. Itu yang paling penting teman-teman. Kalau seandainya ada izin daripada humas kita Bang Handi, ya oke, nggak jadi masalah. Setidaknya kita sesama muslim itu izin gitu. Udah lanjut. Kayak gini Bang Daman, kayak saya nih, wah YouTube-nya aja belum ada, saya udah pamit sama Gurunda. Nanti saya ikutan ya ini supaya uangnya bisa dibagi-bagi ke netizen juga, pasti kena tuh. Ke netizen kalau follow saya di YouTube, insya Allah kebagian, biar cuma donat atau apa, terus narasumber yang perlu, begitu kan mestinya kan, benar nggak? Jadi berbagi, orang kita nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal ngidupin channel YouTube doang, benar gak? Begitu gak bareng-bareng? Tuh, jadi dakwah kita tuh bermanfaat buat semua orang, jangan buat diri sendiri. Kedengeran gak sih suaraku? Atau hilang nih? Terima kasih ya teman-teman yang sudah teredukasi. Di sana saya baru baca komen-komennya, alhamdulillah sebagian teredukasi bahwa mereka sudah mengakui dan baru tahu malam ini ternyata yang dia tonton selama ini bukan channelnya Bang Juma. Sekian lama begitu. Artinya apa teman-teman? Carilah penonton yang bijak, tontonlah channel yang Anda kenal. Apabila nggak kenal, tanya aja di sana, tanya sendiri. Coba teman-teman yang ada di live chat saya tanya. Kalian ketik semua yang ada di situ, siapakah yang punya channel ini? Ayo ngomong. Tuh, ketik di sana teman-teman. Siapakah yang punya channel ini? Biar admin yang menjawab. Kalau admin tidak menjawab, tinggalkan. Berarti dia benar-benar bodong. Lanjut. Ya kalau gitu lanjut diskusi ya Bang Handi semuanya. Bang Zuma, jazakallah, itu saja infonya. Biar ada slot buat attend. Izin. Ini siapa, Akang ya? Jangan lupa di follow tuh akunnya Akang ya. Tuh di follow akunnya Akang, akunnya Daman juga ya teman-teman ya. Jazakallah semuanya, izin ya Bang Handi ya, biar ada slot buat attend. Ya di follow teman-teman pengamat debat admin Bang Juma. Di follow ya. Biar ya di follow bisa teman-teman, follow. Buka live. Oke, saya juga itu di follow ya. Saya izin ya Bang Handi ya, Bang Zuma, Gurunda semuanya. Itu saja infonya teman-teman yang di bawah, jangan sampai tertipu lagi. Jangan sampai tertipu lagi, cek dulu akunnya, apakah benar itu akun Bang Zuma. Jangan sampai mereka ingin mencoreng nama Bang Zuma, justru kita yang mendukung pencorengan nama baik Bang Zuma. Oke, izin Bunda Mila semuanya, Ustaz Arif, Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Iwan Villa yang belum follow akun narasumber termasuk akun saya, ayo, berapa ribu sih yang nonton, kok aku bisa lihat berapa ribu Bang Handi? 3.000 ya? Kok di saya nggak kelihatan ya? Apa itu Bunda? Yang ini sekarang yang nonton 3.000-an ya? Ya, 3 kilo. Biar kita apa namanya ditombak satu, tumbuh lagi kan, cuma kalian yang bisa membangun ini. Apalagi Bang Zuma tuh kesian banget, baru naik sebentar udah kena lagi. Ayo Iwan Villa please. Tuh, kalau udah pakai kata-kata please itu berarti kita begging.
Lanjut, Bang Handi. Syukron banyak, masya Allah banyak. Teman-teman yang masih nonton di channel Mualaf, channel YT itu, tulis saja, ketik di bawah, siapakah yang punya channel ini? Adminnya jawab dong, adminnya jujur, saya. Nah gitu loh, sebutkan namanya gitu loh. Kalau perlu kasih nomor telepon supaya orang bisa hubungi gitu loh. Jangan gelap-gelap lah. Nggak dilarang kok, nggak dilarang. Yang penting izin dulu sama kita, berjamaah bersama, saling kenal satu sama lain. Jadi lebih banyak dakwah Islam. Kalau Anda bukan Islam, coba. Kalau Anda bukan Muslim, terus pakai channelnya namanya Bang Juma, kasihan orang Muslim yang nonton di situ, terpesona namanya itu. Terpesona apa tertipu sih? Tertipu apa terpesona? Tertipu lah. Oke. Ayo, Bang Arif, lanjut Bang Arif. Silakan. Ya, gua bicara. Kembali kita diskusi. Mohon maaf ya teman-teman, kalau saya baru mau ngomongkan malam ini karena saya didesak. Sebenarnya saya nggak mau, karena saya sebagai humas, saya didesak baik oleh pembina, pengawas, divisi-divisi yang ada di Apologet Islam Indonesia. Saya didesak sebagai humas. Humas itu ada saya, ada pengamat debat Akang, dan ada Bang Aang, ada bertiga saya. Saya didesak untuk menyampaikan karena ini memang tugas saya, jadi saya sampaikanlah. Kira-kira begitu. Semoga semua menonton sebagaimana yang Anda tonton harus Anda kenal. Kenalilah channel yang Anda tonton, itu yang penting. Ya. Dikrar dan ayo. Halo Bang Arif, Ustaz Tata silakan. Memang kalau mau dakwah tuh banyak cobaan. Banyak ini apa namanya? Nyamuk-nyamuk berterbangan mendekati lebah-lebah, mau mendekati madu, tapi cara yang salah. Apalagi Kristen ini benar-benar dia cari koin ya. Di situ aja kita udah ngeliat tuh apa juga mereka makan demi perut. Hostnya mana nih Bang Arif ini, host? Jangan tidur dong. Yang baru lagi Pak Toto, silakan Pak Toto. Oh, Pak Toto nggak kelihatan, ganti ya. Kayaknya pusing. Yang moderator naikin lagi dong. Yang mau diskusi siapa gitu. Mana yang mau naik, silakan. Terutama yang punya channel di sana saya undang ke sini deh. Siapa ini? Tunggu waktu, selamat pagi. Tunggu waktu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nggak ngomong. Gantian. Ada yang channel-channel yang sebutkan tadi, bisa nggak naik bergabung sama kami di sini? Bisa? Saya tunggu ya. Pakai nama apa? Minta naik ya. Ketik di bawah, minta naik. Soal saya naikkan. Driver turbo, silakan. Driver turbo, silakan. Berisik bang. Bang. Coba turun. Driver turbo silakan. Lu kena apa? Hilang orangnya. Pada kemana?
Makan aku. Oh, Ustaz Tahta lagi makan. Ayo Iwan, menunggu Ustaz Tahta. Mana Oten yang naik? Itu siapa tuh? Jericho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka tulis. Bagaimana kabar Sehat, kalian Bang. semua, saudara-saudara semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Mau minta Allah maaf nih Bang, SWT. kemarin ketukar aku pikir Oten. Enggak Bang. Pas ingat, Ya. oh iya, ini ikan asin baru saya ingat. Oh ya, Muslim. Terima kasih saya bisa bergabung di channel ini, dan juga ya perkenalkan, saya memang setelah saya melihat Bang Zuma dengan caranya berdakwah, saya sangat kagum dan juga saya sangat senang. Ya, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang memang dari salah menjadi lurus, dari yang memang akhlaknya tidak baik jadi baik. Syukur alhamdulillah. Tolong dilanjutkan. Cuman saya kalau boleh saya memberikan saran cuma satu aja kepada Bang Zuma ketika memberikan arahan atau ceramah terhadap rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang masih di jalan yang salah, agar kalimatnya maaf ya kalau saya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, agar itu kalimat yang satu yang saya kutip itu ketika Bang Zuma, maaf ya kalau saya salah, ketika Bang Zuma mengatakan playernya itu ya kata-kata kelamin seseorang itu agak gak enak didengar gitu. Saya minta maaf ya, kalau bisa jangan diucapkan kembali. Hanya itu, saudara-saudaraku, begitu. Kalau Poinnya apa Bang? begini Bang, pada saat Bang Zuma memberikan ceramah, kemudian sangat menggebu-gebu ya, kemudian Bang Zuma mengatakan sempat yang aku ikuti ya, kemudian Bang Zuma mengatakan kalimat yang gimana ya, nggak enak didengar yang aku dengar, seperti maaf ya aku ulangi, lermu itu yang dia sempat mengucapkan. Bang Zuma nggak pernah mengucapkan itu loh Bang. Ya, pernah ya, pernah ya, dia sempat berdebat dengan pendeta siapa ya, aku juga lupa, begitu. Sehingga ya aku sih sebagai saudara seiman, mungkin gak enak ya didengar seperti itu. Hanya itu aja. Maaf ya kalau aku salah, cuman agak nanti rekamannya aku coba cari deh ya, aku dulu lupa dengan pendeta siapa itu ya, dia sempat mengatakan hal-hal yang seperti itu sehingga menggebu-gebu apa kalimatnya gitu yang gak enak didengar di telingaku gitu. Maaf ya kalau aku salah Bang. Maaf. Apa dari sisi lain aja? Ya aku menyampaikan. Gantian Bang, gantian. Oke. Dari Ya, sisi maaf. lain kok, Bang Zuma, ya Anda ini ngomongnya kalau kritik seperti itu. Iya. Gantian Bang, gantian ya. Ya, Gantian, siap. kritik membangun, Ya. tapi enggak semua itu kan terlontar karena ada sebab akibat. Iya, betul. Ya, mestinya Betul, kalau bisa adil lah, bahwa tidak mungkin seorang Bang Zuma mengucapkan itu. Taruh dulu, saya lagi ngomong Bang. Ya, siap. Atau Abang dulu deh yang ngomong, silakan. Abang dulu. Saya silakan. Jadi kalau mengkritik itu membangun, nggak apa-apa sih.
Ya, semua manusia kan tidak luput dari kadang dinamika dalam berdiskusi. Tapi nggak mungkin lah seorang Banyuma mengucapkan tanpa ada sebab akibat. Mungkin lebih parah sehingga seperti itu. Itu pun kalau ada. Dan setiap Banyuma itu selalu minta maaf kepada siapapun apabila ada kata-kata yang tidak pantas. Jadi sepertinya kalau permintaan maaf dari Banyuma yang nggak usah diulang lagi. Itu namanya direduksi kembali, akhirnya menimbulkan ada apa. Tujuannya seperti itu. Lebih baik selesai ya sudah. Itu kira-kira ya Bang ya. Banyuma orang bijak kok. Kalau salah ya salah, dia minta maaf. Ya, Dan itu pasti ada sebab akibatnya, oke? Ya betul. Ya, kasih. Ya, aku minta maaf ya, aku minta maaf kalau memang kritikanku ini salah ya. Memang saya sangat bangga sekali mempunyai Bang Juma, saudara seperti Bang Juma, sangat bangga sekali. Insya Allah amal kebaikannya Allah menerima, dan juga ya kritikan dari Bang Juma, saran Bang Juma kepada saudara-saudara kita yang di jalan yang salah, Allah tetap ridhoi amal dan kebaikannya Bang Juma. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi lanjut Bang, masih lanjut. Cukup ya Bang ya. Siap, terima kasih Bang. Nggak ada salamnya Bang, supaya kita balas salam. Iya, assalamualaikum Bang Juma. Bagaimana kabar Bang Juma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Iya, salam. Maksudnya dari awal salam dulu gitu, supaya orang nggak curiga tuh. Masa dimintain salam baru mengucapkan salam, gimana sih abangku ini ya? Aku aja pikir dia Tanpa dimintain salam, kalau muslim itu ucapan aja, itu kan wajib. Kecuali orang lagi debat, ada diskusi baru naik, ya diam dulu aja. Ada salah-salah nanti ngomong baru. Ini kan enggak begitu. Ya wes lah. Semoga kalian bijak semakin dewasa. Jaka, silakan. Ini hostnya kemana ya? Gue jadi host gue. Ada apa? Silakan. Aduh, Naikin, Bang Arif, naikin yang lain. Ustaz Tata lagi gantian kita, oke? Hanya Ustaz. Loh, sampean kan moderator Wandi. Oi. Gue capek, gue lagi mau pengen ngopi. Ini banyak tamu di rumah. ayo Iwan bilang, bentar lagi Burunda bernama. Kalau udah ini kan biar enak nih dengar cerita-cerita tuh, banyak yang aneh-aneh di luar sana. Tap-tap layarnya aja saya nggak lihat tuh, nggak ada love nih sekarang. Ayo dong, love orange itu kan cuma 1 koin. Berbagilah, nanti saya ganti sama donat deh setiap hari 15 donat, mau nggak? Setiap hari ya Ustaz Arif ya, setiap hari kita bagi 15 donat ya. Oke, Bunda. Jangan tuh oke aja pokoknya. Nggak oke juga tetap saya kerjain. Ayo Iwan Villa, untuk hostnya supaya kuat, Love Orange anggotanya tuh udah 500 berapa tuh, biar tambah banyak lagi. Ini akun baru sehat ini. Nah anggotanya banyak, akun baru. Kalau saya cuma memperkuat aja. Ayo dong, biar besok-besok kalau berbagi kalian kebagian, kalau nggak follow ya nggak jadi. Saya tuh sistemnya follow back. Jadi kalau yang follow saya follow balik. Cuma kadang-kadang dapatnya cuma sedikit sehari. Jadi harus nunggu. Mungkin sebagian pada tidur juga kali ya, ada malam. Ayo kencangkan Iwan Villa 3.000 orang. Konten semua kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dia lebih atau itu dulu tuh Delano voice Delano. Halo. Oh, turunlah gantian. Lanjut Pi.
mau minta tolong ini dong kawan-kawan yang ada 3.000 di bawah. Boleh ya? Kaki berdarah. Lo nggak mau Izin follow, dong. nggak usah follow, nggak apa-apa. Nggak usah pakai komen-komen. Boleh berbohong 3 hal. Kawan-kawan di bawah ada 3.000 orang. Boleh bantu subs channel ini enggak? Alfi Anugrah 201. Setidaknya 10% dari sini deh. Boleh ya geser sebentar ya, Alfi cuma minta tolong aja. Karena insya Allah Alfi akan melebarkan sayap Alfi ke YouTube juga. Enggak, Alfi nggak minta gift kawan-kawan. Aman. Alfi minta tolong aja, kan ini gratis kan ya. Alfi Anugrah 201. Dan insya Allah Alfi akan melebarkan sayap ke YouTube dalam rangka mereaksikan hujatan-hujatan, fitnahan-fitnahan, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh teman-teman Kristen kepada Islam. Ya, Alfi minta waktunya setengah menit aja. Makasih ya kawan-kawan ya. Terakhir yang Alfi upload itu tema ego ini. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri. Mana nih? Bagaimana orang-orang Kristen itu ngeklaim kata ego ini itu terlalu sakral gitu. Nanti Alfi bantah habis-habisan di sini. Lalu pada saat Alfi bertamasya ke roomnya Mikana Tantrum, teman-teman pun bisa nonton nanti ya teman-teman ya.